Assalamualaikum teman-teman, saya akan membahas materi mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Nama saya Oksa Bintang Putri Permana, saya dari kelas 11 IPA 3. Latar belakangnya yaitu Afne datang ke Indonesia membawa Nica untuk menjajah kembali Indonesia. Cara mempertahankan kemerdekaan ada dua, yaitu satu dengan cara militer, dua dengan cara diplomasi atau perundingan. Pihak sekutu sering menunjukkan sikap yang tidak menghormati kedaulatan bangsa Indonesia, memicu ketegangan dan berujung pada terjadinya insiden di daerah-daerah di Indonesia. Seperti di Surabaya, Sukabumi, Medan, Ambarawa, Manado, dan Bandung. Satu yaitu pertempuran Medan Area dimulai ketika Sekutu dan Nica mempersiapkan para bekas tawanan perang serta membentuk Medan Batalion dengan tugas utama mengambil alih kekuasaan di Medan. Hal ini menimbulkan konflik dengan TKR dan Barisan Pemuda Indonesia. 2. Jawa Tengah, kemarahan pihak Indonesia muncul ketika Nica mempersenjatai para bekas tawanan perang yang berada di Ambarawa dan Magelang. Konflik bersenjata terjadi antara tentara sekutu dan TKR. 3. Pertempuran sempat berhenti namun terus berlanjut karena sekutu melanggar perjanjian dengan menambah jumlah pasukan di Magelang. Pertempuran dipimpin oleh Kolonel Sudirman dan berakhir pada 15 Desember 1945 dengan kemenangan di pihak Indonesia. 3. Manado. Tentara sekutu membawa Nica ke Manado bermaksud menegakkan kembali pemerintahan di kota Manado dan mengumumkan larangan pengibaran bendera merah putih di seluruh wilayah Minahasa. Hal ini memicu terjadinya konflik bersenjata di Manado. 4. Bandung dikenal dengan peristiwa Bandung Lautan Api karena pada tanggal 23 Maret 1946 para pejuang Indonesia membumi hanguskan kota Bandung bagian selatan untuk mencegah sekutu dan Nica menggunakan fasilitas sebagai markas strategis militer sekutu. 5. Puputan Margarana dipicu oleh hasil perjanjian Linggajati yang menyatakan bahwa Bali tidak termasuk bagian dari Indonesia, yang kemudian memicu perlawanan oleh rakyat Bali. Perjuangan bangsa Indonesia mempertahankan kemerdekaan dilakukan juga melalui diplomasi. Diplomasi pertama-tama dilakukan dengan mencari dukungan internasional, seperti melalui PBB dan melalui perjanjian-perjanjian. Satu yaitu Perjanjian Linggajati. Isinya, Belanda mengakui secara de facto Republik Indonesia dengan wilayah kekuasaan meliputi Sumatera, Jawa, dan Madura. 2. Republik Indonesia dan Belanda akan bekerja sama dalam membentuk Republik Indonesia Serikat. 3. RIS dan Belanda akan membentuk Uni Indonesia Belanda yang diketuai oleh Ratu Belanda. Perjanjian tersebut tidak lagi berlaku pada tanggal 21 Juli 1947 dan Belanda melakukan agresi militer satu. Tindakan ini memicu kecaman dari negara-negara seperti India dan Australia. Negara tersebut merekomendasikan agar masalah Indonesia dibahas dalam pertemuan Dewan Keamanan PBB dan kemudian dibentuk KTN, yaitu Australia yang dipilih Indonesia, India dipilih oleh Belanda, dan Amerika Serikat sebagai pihak netral. Atas usul KTN, perundingan antara Belanda dan Indonesia diadakan di atas kapal Angkatan Laut Amerika Serikat yang bernama USS Renville yang kemudian disebut Perjanjian Renville. Dua, Perjanjian Renville. Isinya yaitu 1. Menyetujui dibentuknya negara Indonesia Serikat. 2. Belanda bebas membentuk negara-negara federal di daerah yang didudukinya. 3. Pemerintah Indonesia bersedia menarik pasukannya
serta mengosongkan daerah-daerah di belakang garis Van Mook untuk kemudian masuk ke wilayah Indonesia. Kemudian perjanjian ini dilanggar oleh Belanda dengan melancarkan agresi militer II. Dewan Keamanan PBB kembali menggelar sidang pada 24 Januari 1949 yang memutuskan mengganti KTN dengan UNCL. Yang ketiga, Perjanjian Romroyen. UNCL berhasil membawa kembali Belanda dan Indonesia ke meja perundingan yang menghasilkan Perjanjian Romroyen. Salah satu isinya yaitu agar diselenggarakan KMB pada tanggal 23 Agustus 1949 di Den Haag, Belanda. Hasil utama KMB yaitu 1. Belanda akan menyerahkan kedaulatan kepada RIS pada akhir bulan Desember 1949. 2. Diputuskan persetujuan pokok terkait keuangan, ekonomi, dan sosial budaya. 3. Memuat ketentuan mengenai APRIS dan TNI inti. 4. Penyelesaian mengenai Irian Barat akan ditunda selama 1 tahun. 5. Indonesia dan Belanda akan membentuk Uni Indonesia-Belanda. 6. Indonesia akan membayar hutang-hutang Belanda sejak tahun 1942. Pada 23 Desember 1949, Wakil Presiden Muhammad Hatta berangkat ke Belanda memimpin delegasi RIS. Misi utamanya adalah menandatangani naskah pengakuan kedaulatan dari pemerintah Belanda yang mana akan dilangsungkan baik di Indonesia maupun di Belanda dengan sebuah upacara pada 27 Desember 1949. Setelah penandatanganan, Presiden Soekarno kembali ke Jakarta untuk memangku jabatan baru sebagai Presiden Republik Indonesia Serikat. Setelah hampir 4 tahun, Jakarta sekarang kembali menjadi ibu kota Republik. Sekian yang bisa saya sampaikan mengenai pembahasan tentang mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Saya mohon maaf karena masih banyak kekurangan dalam penyampaian materinya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.